Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Ini adalah video ke-6 mengenai tips dan trik soal-soal tes potensi skolastik. Jadi, apa itu bahasa Panda? Bagaimana itu jenis soal bahasa Panda? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Jadi, kita mulai pembahasannya. Bahasa buatan atau bahasa Panda adalah bahasa imajinatif sang pembuat soal yang memiliki pola logika pada pemberian artinya. Nah, bahasa Panda ini adalah salah satu jenis soal yang akan keluar di subtes kemampuan verbal atau penalaran umum UTBK tahun ini. Jadi adik-adik harus tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Ternyata bahasa Panda ini memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri dari dua kata atau satu kata dengan tambahan imbuhan. Nah, untuk menerjemahkan bahasa Panda ini ada dua pola yang akan kita gunakan. Jadi pola yang pertama itu kata pertama bahasa buatan artinya sama dengan kata pertama dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan pola yang kedua adalah kata pertama dalam bahasa buatan artinya sama dengan kata kedua dalam bahasa Indonesia. Jadi, mana pola yang akan kita gunakan itu tergantung dari soalnya. Jadi, daripada kita menghayal bagaimana sih pola 1, bagaimana sih pola 2, di sini saya sudah menyediakan dua contoh soal dari masing-masing polanya. Nah, di sini di contoh pola 1 dalam bahasa Panda ada kata yang pertama yaitu daftafoni. Daftafoni di sini artinya pujian. Jadi kalau berdasarkan pola 1 berarti kita pisahkan kata pertama dalam bahasa Panda itu artinya adalah kata pertama dalam bahasa Indonesia yaitu puji. Maka dafta itu sama dengan puji. Sedangkan foni adalah akhiran an pada kata puji. Sehingga ketika digabung dafta foni artinya pujian. Seperti itu. Untuk yang kedua, sini ada agonoskrenia. Itu artinya laba-laba beracun. Jadi kita pisahkan kata pertama dalam bahasa Panda, agenos artinya laba-laba, sedangkan krenia artinya beracun. Seperti itu kalau penggunaan pola pertama dalam bahasa Panda. Bagaimana kalau bahasa Panda untuk pola kedua? Nah, untuk pola kedua di sini ada contohnya granamelke yang artinya pohon besar. Berarti kalau dia pola 2, kata pertama itu artinya sama dengan kata kedua dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau pola kedua, kata pertama itu sama artinya dengan kata kedua dalam bahasa Indonesia. Jadi grana itu artinya besar, sedangkan melke itu artinya pohon. Nah, grana itu besar, melke adalah pohon, seperti itu. Sedangkan imolokti di sini artinya adalah terbuai. Jadi lokti di sini adalah buai, sedangkan imo adalah awalan ter. Nah, kalau misalnya adik-adik ingin latihan soal tentang penggunaan pola 1 dan pola 2, di sini saya sudah memberikan 5 latihan soal yang akan kita bahas satu persatu. Jadi, 5 latihan soal dan pembahasannya bisa di-download di deskripsi. Nah, di sini di contoh soal pertama, kita diminta untuk menerjemahkan sebuah bahasa Indonesia ke dalam bahasa buatan dari beberapa kata yang diketahui di sini. Kata yang pertama adalah dionot yang artinya pohon ek, yang kedua ada blionot artinya daun ek, yang terakhir adalah blaikrin terserahlah, yang artinya daun maple. Jadi cara untuk menerjemahkan sirup maple ke dalam bahasa buatan, kita pertama lihat dari kesamaan yang ada di sini, kata pertama dan kata kedua. Di sini dalam bahasa Indonesia ternyata sama-sama memuat kata ek. Otomatis dalam bahasa buatan ada satu unsur yang sama juga. Di antara kata yang pertama dan kedua, ternyata kata pertama dan kedua sama-sama memiliki unsur onot. Secara otomatis onot ini artinya adalah ek. Nah, kita lihat, ini pola 1 atau pola 2? Oh, ternyata ini adalah pola 1 karena yang kedua itu sama dengan yang kedua. Kalau dia kedua artinya yang pertama, berarti dia pola kedua. Sedangkan ini adalah tipe pola 1. Kemudian, karena di sini onot artinya ek, otomatis daun adalah bli. Kemudian, di sini di kata yang ketiga ada blikrin. Nah, karena bli artinya daun, maka krin adalah maple. Nah, maple. Sehingga karena ini memuat pola pertama, jadi kita tinggal cari yang akhirannya krin. Kenapa? Karena di sini kata yang terakhir adalah maple. Jadi kata kedua pasti otomatis adalah krin. Ternyata di sini cuma satu yang akhirannya krin, yaitu yang C. Berarti ini adalah jawaban untuk nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Jadi di soal ini kita kembali bertemu dengan 3 bahasa Panda yang memiliki artinya masing-masing. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah pagar rumah menjadi bahasa Panda ini. Nah, karena yang diminta adalah rumah, dan rumah ada di kata pertama, berarti kita identifikasi kata pertama supaya kita menemukan rumah dalam bahasa Panda. Caranya, kita lihat kata pertama dan kata kedua. Kenapa? Karena mereka sama-sama memiliki unsur burung. Sehingga nanti kita akan eliminasi kata burung dalam bahasa Panda ini dan meninggalkan kata rumah. Ternyata di sini di kata pertama dan kata kedua ada sama-sama unsur morfir.
Jadi morphir otomatis adalah burung. Tapi kita di sini akan menentukan apakah ini adalah pola 1 atau pola 2. Ternyata ini adalah pola kedua. Kenapa? Karena ini kata pertama dalam bahasa Panda artinya adalah kata kedua dalam bahasa Indonesia. Sehingga rumah untuk kata pertama itu adalah kuat. Tetapi dengan mengingat bahwa ini adalah pola kedua, jadi posisinya akan ditukar. Karena rumah adalah kata kedua, maka kita harus mencari kata pertama yang memiliki unsur kuat. Ternyata cuma satu jawabannya, yaitu C, kuat hunde. Seperti itu. Sangat cepat sebenarnya kalau kita sudah mahir atau sudah paham. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal ketiga ini, kita diminta untuk mengubah cuaca cerah ke dalam bahasa Panda dengan cara melihat kata yang sama dari kata yang kedua dan kata ketiga, yaitu laporan. Jadi, laporan adalah Geri. Kenapa? Karena keduanya memuat unsur Geri. Tapi kita harus menganalisanya terlebih dahulu, apakah ini pola 1 atau pola 2. Ternyata ini adalah pola kedua dari kata yang kedua ini. Geri adalah kata pertama dan laporan adalah kata kedua, sehingga ini adalah pola kedua. Kemudian, dari kata ketiga, kita bisa mengartikan kata cuaca dalam bahasa Panda, yaitu gila. Jadi karena diminta adalah cuaca cerah, berarti kita akan cari jawaban yang akhirannya gila. Di sini ada dua yang akhirannya gila, A atau E, yang lainnya salah. Sehingga kita lihat kata yang pertama dalam bahasa Panda, gemolinea. Itu kan ada kata cerah, berarti kita cari yang ada gemonya, yaitu opsi A, berarti jawaban untuk nomor 3 ini adalah gemo gila. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Nah, kita lanjut ke soal keempat. Di soal keempat ini kita diminta untuk mengubah ruang tamu ke dalam bahasa Panda. Seperti tadi, kita harus mencari unsur yang sama terlebih dahulu. Nyata di sini ada kata lapangan. Sehingga dalam bahasa Panda, ligen itu adalah lapangan. Nah, setelah kita analisa juga, ternyata ini adalah pola kedua. Alasannya sama seperti di nomor sebelumnya. Sehingga kita akan menyisakan kata ruang di sini, yang dalam bahasa Panda adalah strisi. Karena yang ditanya adalah ruang tamu, berarti kita harus cari yang akhirannya strisi berdasarkan pola kedua. Ternyata di sini yang akhirannya strisi adalah A, B, dan D. Akan tetapi di sini PC sudah ada artinya sendiri, yaitu basket. Basket, berarti ini bukan jawabannya. Kalau yang bagian D, olta itu masuk di kata ketiga dan tidak ada kata tamu di situ. Berarti ini bukan kata yang diminta, sehingga jawabannya adalah B, strisi. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Di nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan kata selamatan dalam bahasa Panda. Caranya sama seperti tadi, kita harus cari unsur yang sama. Di sini ada kata ulang tahun di kalimat yang pertama dan kalimat kedua. Sehingga kata yang mengartikan ulang tahun dalam bahasa Panda adalah mofti. Karena dia muncul 2 kali. Kemudian kita harus analisa apakah ini pola pertama atau pola kedua. Ternyata kedua kata mofti dan ulang tahun di kalimat pertama, dia sama-sama berada di kata kedua, sehingga ini adalah pola pertama. Sehingga yang artinya an, dari kata imbuh an adalah gun. Karena mereka memiliki posisi yang sama di kata kedua. Sehingga dari kata selamatan, itu kan ada imbuhan an di akhirnya. Berarti yang kita harus cari adalah jawaban yang akhirannya gun. Karena di sini cuma satu jawaban yang ada gunnya, berarti itu adalah jawaban untuk nomor 5 ini. Jadi sebenarnya bahasa Panda itu sangat mudah. Kita dapat menaklukkannya dengan cara yang sangat sederhana seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik belum paham dan ingin soal latihan, di sini saya sudah menyediakan soal nomor 6 sebagai latihannya adik-adik. Kalau misalnya mau tahu jawabannya, silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi sampai jumpa di pembahasan soal Panda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.